Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Fairuzaki dan saya akan menjelaskan video, maksudnya menjelaskan tugas individu yang baru saja Bu Ina berikan, yaitu tugas individu APSI di FD yang baru saja diberikan. Nah, jadi pertama-tama itu penjelasan konsep di FD-nya. Nah, jadi saya membuat presentasi ini tuh disingkat ya karena untuk presentasi jadi agar tidak terlalu banyak. Jadi pertama-tama apa itu DFD? Jadi DFD itu alat untuk memodelkan aliran data dalam sistem informasi. Nah, lalu komponen utamanya itu ada proses, aliran data, entitas eksternal, dan penyimpanan data. Nah, lalu contoh kasusnya itu bisa sistem pemesanan makanan online. Nah, jadi contohnya itu ini, sistem pemesanan makanan online. Nah, jadi pertama-tama itu pelanggan memilih menunya. Nah, jadi pelanggan itu memilih menu yang diinginkan dari daftar menu yang tersedia. Nah, habis itu pelanggan tuh melakukan pembayarannya. Ya, jadi pelanggan melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang tersedia. Nah, setelah itu sistem menerima pesanannya dari data pelanggannya. Lah, setelah itu sistem memproses pesanannya. Jadi, sistem memverifikasi ketersediaan menunya, menghitung total harga, dan mengirimkan konfirmasi pesanan kepada pelanggannya. Nah, lalu sistem mengirimkan pesanannya ke dapur. Nah, jadi dikirimkan tuh data pesanannya ke dapur buat diproses. Nah, oke, selanjutnya, nah, perbedaan di DFD, IRD, dan flowchart. Nah, jadi kalau DFD itu fokus pada aliran data, digunakan untuk analisis sistem. Nah, kalau IRD fokus pada hubungan entitas, digunakan untuk perancangan database. Nah, lalu kalau flowchart itu menggambarkan alur langkah-langkah, digunakan untuk visualisasi algoritma. Nah, oke, selanjutnya ini ada contoh IRD sistem perpustakaannya. Nah, jadi pertama-tama si buku ini memi oh ya, buku ini memiliki atribut yaitu autornya, terus book ID, lalu judulnya, harganya, dan ketersediaannya. Lalu ini penerbitnya tuh ada pub ID, ada alamatnya, lalu namanya. Nah, lalu ada anggota. Anggota itu memiliki, oh ya, maksudnya itu yang bayar gitu. Nah, jadi anggotanya tuh ada tanggal kadaluarsanya, ada nama atributnya, ada alamatnya, tipe membernya apa, terus member ID. Nah, lalu peminjaman dari membernya itu ada, due date-nya. Oh ya, maksudnya tanggal peminjamannya dan tanggal pengembaliannya berapa gitu. Nah, lalu si buku ini memiliki hubungan ke penerbit itu, many to many. Nah, jadi buku bisa ditulis oleh banyak penulis. Nah, lalu buku itu bisa maksudnya penulis bisa membuat banyak buku. Nah, gitu. Jadi penerbit ini sama aja kayak penulis gitu. Nah, lalu, hubungan buku ke anggota. Nah, jadi buku bisa dipinjam oleh jadi hubungannya tuh many to many. Jadi buku bisa dipinjam oleh banyak anggota dan anggota bisa meminjam banyak buku. Nah, gitu. Oke, next. Nah, ini flowchart-nya. Nah, ini flowchart-nya tuh jadi pertama-tama dari mulai. Nah, jadi ini start atau mulai, nah jadi dia menandai awal dari proses perhitungan. Nah, selanjutnya input n, jadi pengguna memasukkan nilai n yang akan dihitung faktorialnya. Nah, lalu inisialisasi faktorialnya tuh, nilai faktorial awalnya diinisialisasi dengan 1. Nah, selanjutnya i sama dengan 1, jadi
membuat variabel i dengan nilai awal 1. Nah, jadi variabel i akan digunakan sebagai pengali dalam perulangan. Nah, selanjutnya ada apakah i, eee, kurang sama dengan n tanda tanya gitu. Jadi melakukan pengecekan apakah nilai i kurang dari atau sama dengan n. Jika iya, lanjut ke langkah berikutnya. Jika enggak, langkah langsung ke langkah akhir. Nah, lalu faktorial sama dengan faktorial bintang i. Jadi nilai faktorial dikalikan dengan nilai i, kemudian hasilnya disimpan kembali ke variabel faktorial. Nah, selanjutnya i sama dengan i tambah 1. Jadi nilai i ditambah 1 untuk iterasi berikutnya. Nah, lalu kembali ke langkah 5. Jadi proses perulangan kembali ke langkah 5 untuk memeriksa kondisi apakah i sudah lebih besar dari n. Nah, selanjutnya tampilkan faktorial. Jadi setelah perulangan selesai, nilai faktorial yang telah dihitung akan ditampilkan. Itu yang print itu. Nah, lalu stop atau selesai. Nah, jadi ini menandai akhir dari proses perhitungan. Oke, next. Nah, ini tabel perbandingannya. Jadi pertama fiturnya tuh fokus diagram. Nah, jadi DFD-nya itu aliran data, IRD-nya hubungan entitas, lalu flowchart-nya alur langkah. Lalu simbolnya itu proses, aliran data, entitas eksternal, lalu penyimpanan data. Nah, IRD-nya itu entitas, atribut, hubungan. Lalu flowchart-nya itu simbol-simbol logika seperti start, stop, decision, proses, dan lain-lain. Lalu fitur tujuan pengguna. Nah, jadi DFD-nya memahami aliran data dalam sistem analisis sistem. Lalu IRD-nya itu perancangan database dan flowchart-nya visualisasi algoritma, prosedur, seperti itu. Lalu fitur level abstraksi. Nah, jadi DFD-nya itu tingkat tinggi atau overview. Lalu IRD-nya itu tingkat menengah. Lalu terakhir flowchart-nya itu tingkat rendah. Oke, next. Oke, kesimpulannya jadi pertama itu ini tuh saling melengkapi. Jadi, DFD, IRD, dan flowchart itu saling melengkapi gitu. Jadi mereka tuh alat yang saling melengkapi dalam pengembangan sistem informasi. Jadi kayak semuanya itu diperlukan sih. Jadi kalau bisa jangan salah satunya itu jangan nggak ada gitu karena emang perlu lengkap gitu. Nah, kedua pemilihan diagramnya jadi tergantung pada tujuan analisis atau perancangan yang ingin dicapai. Oke, jadi itu kesimpulannya dan terima kasih kepada Bu Ina sudah memperhatikan video ini. Sekian saja dari saya, maaf kalau masih salah kata atau sayanya masih banyak salah, karena saya masih belajar juga. Terima kasih Bu Ina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.